Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Diela Anissa Makfiroh dari PGMIA, akan mempresentasikan mengenai materi menentukan hipotesis penelitian kualitatif dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Evi Muafiah, MAG. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis hipotesis. Ada beberapa jenis hipotesis. Untuk mempermudah dalam mempelajari, hipotesis dapat diklarifikasikan berdasarkan rumusnya dan proses pemerolahannya. Ditinjau dari rumusnya, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau HA. Dan hipotesis nol atau hipotesis statistik merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat H0. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa H0 sengaja dipersiapkan untuk ditolak, sedangkan H1 dipersiapkan untuk diterima. Dan ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru. Hal ini berlaku pada penelitian kualitatif. Serta hipotesis deduktif merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Hal ini berlaku pada penelitian kuantitatif. Sedangkan Nazir berpendapat bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tergantung dari pendekatan dalam membaginya. Menurutnya, hipotesis dibagi menjadi 1. Hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi maupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda. Hipotesis ini mendasari teknik penelitian komparatif. Yang kedua, hipotesis kerja atau hipotesis nol. Hipotesis nol yang mula-mula diperkenalkan oleh Bapak Statistik Fincher diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis nol ini selalu ada implikasi tidak ada beda. Hipotesis nol biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental. Hipotesis kerja di lain pihak mempunyai rumusan dengan implikasi alternatif di dalamnya. Hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial dalam desain yang non-eksperimental. Yang ketiga, hipotesis tentang ideal versus nonsense. Hipotesis acapkali menyatakan keadaan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan nonsense atau akal sehat. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan, contohnya hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah, hipotesis mengenai hubungan tenaga kerja dengan luas garapan, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara yang berupa pernyataan deskriptif. Untuk itu, rumusan masalah apakah memerlukan jawaban deskriptif atau tidak. Yang kedua, hipotesis eksplanatif, yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang berhubungan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, karakteristik hipotesis. Hipotesis yang baik harus memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya, hipotesis yang baik tidak bertentangan dengan teori yang nyata.
Itu artinya hipotesis yang baik harus berdasarkan fakta. Yang kedua, memungkinkan penerapan penalaran deduktif. Yang ketiga, menunjukkan verbalisasi yang sangat jelas, berbeda dengan firasat. Yang keempat, memastikan bahwa metode pengujian dikuasai peneliti. Yang kelima, menjamin bahwa alat dan teknik yang bersedia akan digunakan secara efektif untuk tujuan verifikasi. Yang keenam, memperhitungkan berbagai jenis kontrol yang akan dilaksanakan untuk keperluan verifikasi. Yang ketujuh, memastikan bahwa sampel mudah diperoleh. Yang kedelapan, menunjukkan dengan jelas hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, mempertahankan perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang disebut teori, hukum, fakta, asumsi, dan dalil. Selanjutnya, hipotesis harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus sesuai dengan ilmu serta sesuai dan tumbuh dengan ilmu pengetahuan. Hipotesis harus dapat diuji. Ke-14, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk spesifik atau khas untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Ke-15, harus dapat menerangkan fakta yang ada. Selanjutnya, harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Yang terakhir, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Yang terakhir ialah strategi menyusun hipotesis. Pembekalan yang harus dimiliki peneliti untuk menyusun hipotesis ialah: yang pertama, memiliki banyak informasi tentang masalah yang akan dipecahkan dengan cara banyak membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, dan hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diselidiki. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain yang sesuai dengan kerangka teori dan bidang ilmu yang bersangkutan. Sedangkan cara penyusunan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis penelitian. Ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, hipotesis operasional. Ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Yang ketiga, hipotesis statistik. Ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan hipotesis, yaitu hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti diamati dan diukur. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.